Pemirsa, Bonatua Silalahi akhirnya menerima salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanpa sensor usai KIP mengabulkan seluruh permohonannya. Kita saksikan ini pemirsa, gembira dan puas sepertinya di wajah Bonatua Silalahi usai menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI. Ini dia ditunjukkan ijazahnya ya. Seperti yang terlihat, tidak ada lagi elemen yang ditutupi dalam dokumen yang digunakan Jokowi untuk pencalonan Presiden RI 2014, 2019, dan 2019-2024 dengan foto yang serupa ya, seperti yang ramai diperbincangkan, didiskusikan di media sosial. Ya, usai menerima dokumen itu, Bonatua memutuskan membagikannya ke publik untuk diteliti dan sebagai alat diskusi. Oke, ini kamera di sini. Ya, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Ya. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan? Ya. Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya. Seperti itu. Jadi nanti silakan, nanti mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti, tapi jangan sembarangan tuduh. Seperti itu. Kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka. Yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya. Begitu mendapatkan salinan ijazah, Bonatua pun membandingkannya dengan yang tersebar di media sosial dan berikut cuplikan dialognya bersama rekan kami Kevin Pakan di Sindo Sore. Pemirsa, kita akan mencoba. Ini tahun 2019 ya. Oke, 2019 membandingkan dengan apa yang tersebar di media sosial. Kita akan tunjukkan pemirsa sebentar. Sebentar, ini sebelah kiri pemirsa, ini adalah salinan ijazah yang diterima oleh Bang Bonatua Silalahi dari KPU. Ini fotokopian ya, karena ini salinan, dan sebelah kanan ini ijazah yang tersebar di media sosial. Tadi disampaikan bahwa dari Bang Bonatua dan juga Bang Andi Aswan ini ada opininya masing-masing, pendapatnya masing-masing, namun kita juga bisa sama-sama saksikan pemirsa apakah sama yang diterima dari Bang Bonatua dari KPU dan juga yang ada tersebar di media sosial. Baik, terima kasih Bang Bonatua. Mohon maaf. Loh, Kevin. Oh ya, silakan Bang, singkat saja. Ini yang 2014, mungkin ini sama ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, sama, coba kita lihat dari logonya itu juga segi 5, ya bukan bulat ya, segi 5. Ya. Dan itu hanya bedanya cuma ada legalisir aja sama cap merah di atas. Baik, kita tunggu bagaimana perkembangan dari tentang ijazah tersebut ya. Pemirsa, berikutnya tidak ingin peristiwa di Ngada NTT terulang, sejumlah warga membagikan kegiatannya memberikan buku ke anak-anak. Wah, ini sangat baik ya kalau kita bisa menirunya ya. Jadi ini adalah kegiatan seorang warga membagi-bagikan buku tulis, membagikan pulpen, dan ini diunggah di akun Instagram Husnul Khotimah. Kita lihat anak-anak antusias ya, padahal yang dibagikan bukan mainan, bukan makanan, tapi mereka juga sangat antusias, bahagia mendengar ada pembagian buku gratis. Kita lihat anak-anak angkat tangan dan semuanya bercerita tentang keseruannya selama sekolah.
Dan ternyata makin banyak nih pemirsa warga yang membagi-bagikan buku. Ini seperti pengendara motor yang juga membagikan buku ke anak-anak di Ngada NTT juga. Dalam perjalanan buku itu disimpan di kardus di motornya. Berhenti sejenak dan memberikan buku tulis ke sejumlah anak-anak. Dan saya kagum juga ya, banyak sekali anak-anak yang mendatangi dan menunggu mendapatkan buku tulis. Ternyata anak-anak kita itu senang belajar ya. Ini juga sama pemirsa, aktivitas berbagi buku juga dilakukan seorang influencer bernama Fitria Febriantisa. Anak-anak berbaris menunggu untuk dibagikan buku tulis. Kita lihat raut wajah bahagia, antusias, bahwa anak-anak Indonesia sangat senang sekolah. Namun terkadang keterbatasan ekonomi kerap menjadi penghalang. Dunia pendidikan Indonesia ini sudah saatnya segera membuka mata. Masih banyak sekali putra-putri bangsa yang semangat bersekolah, akan tetapi terkendala ekonomi. Inilah tangisan histeris seorang ibu setelah putrinya meninggal dunia di jalan di kawasan Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini terjadi saat sang anak menjual tisu di jalanan. Anak tersebut meminggirkan keinginan untuk bermain, meminggirkan keinginan untuk sekolah. Ia berjualan tisu demi membantu keluarga, mengumpulkan uang untuk membeli nasi agar ia dan ibunya tidak kelaparan. Namun naas, kecelakaan lalu lintas terjadi. Anak kecil itu meninggal dunia. Sebelumnya, Indonesia juga berduka dengan hilangnya nyawa seorang anak di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Anak kelas 4 SD tersebut memutuskan mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Korban mengambil jalan pintas akibat tekanan ekonomi. Diduga khawatir terus membebani ibunya untuk mencari uang demi membiayai sekolah dan membiayai kehidupan. Anak tersebut mengambil langkah yang memilukan. Saat melakukan olah TKP, petugas menemukan sepucuk surat dari korban yang mengucapkan perpisahan kepada ibunya. Molo mama, selamat tinggal ibu.